Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada kalian karena pada pertemuan 4 ini saya tidak bisa langsung melakukan pembelajaran dengan sistem tatap muka di Zoom karena berhubungan sesuatu dan hal. Untuk itu pada hari ini saya akan merekam pembelajaran hari ini sebagai materi kita ya. Pada pertemuan 4 ini saya akan menjelaskan teori perencanaan sosial. Ini sangat penting untuk kita pelajari ya sebagai pegangan kita. Sebagai sosiolog juga harus mengerti teori tentang perencanaan sosial. Saya memulai menjelaskan tentang perencanaan, khususnya konsep perencanaan ya. Ini ada istilah dalam bahasa Inggris, if we fail to plan, we plan to fail. Ya, saya kira Anda tahu artinya ya. Jika kita gagal merencanakan, untuk merencanakan maksudnya, berarti we plan to fail. Jadi kita merencanakan kegagalan. Jadi saya ulangi, kalau kita gagal merencanakan, berarti kita merencanakan untuk mendapatkan kegagalan. If we fail to plan, we plan to fail. Sekira ini prinsip dasar yang harus kita pahami sehingga kita tidak gagal untuk merencanakan. Karena segala sesuatunya itu pasti dimulai dengan rencana. Anda punya rencana, terlebih lagi kalau misalnya pemerintah itu punya rencana. Ya. Nah, ketika gagal merencanakan, berarti kita nanti akan menuai kegagalan ya, atau kita gagal merencanakan. Untuk memahami prinsip tersebut, mari kita memahami perencanaan. Apa sih itu perencanaan? Jadi perencanaan atau planning adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan guna memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi sesungguhnya perencanaan itu gunanya untuk memilih alternatif. Ya, nanti kita akan berbicara masalah strategi. Di dalam perencanaan itu ada strategi, sehingga nanti ada alternatif. Apakah nanti menjalankan rencana itu ada strategi A atau plan A, plan B. Makanya ada orang mengatakan kalau gagal di plan A, kita punya plan B. Jadi ada alternatif. Untuk apa alternatif itu? Untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya tujuan itu mensejahterakan masyarakat, sehingga kita punya rencana untuk mencapai bagaimana mensejahterakan masyarakat. Di dalam pemerintahan kita ada organisasi khususnya terkait dengan masalah kemiskinan, namanya TNP2K, Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Nah, di dalamnya ada dokumen yang kita buat namanya Strategi Penanggulangan Kemiskinan. Nah, dokumen itulah yang digunakan untuk bagaimana caranya menanggulangi kemiskinan. Saya kira itu ya, memahami apa itu planning. Saya ulangi, planning itu lebih pada bagaimana kita mendapatkan berbagai macam alternatif. Coyers di dalam bukunya pada tahun 1991 mengatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses penentuan tentang bagaimana mewujudkan perubahan atau perkembangan yang lebih baik.
Anda tentu pernah belajar tentang teori perubahan sosial. Jadi untuk melakukan suatu perubahan tentu dimulai dengan rencana. Ya, jadi rencana ini yang digunakan untuk melakukan suatu perubahan atau perkembangan yang lebih baik. Nanti kita akan banyak berbicara bagaimana merubah suatu kondisi di kota-kota maupun di desa. Di desa makanya nanti ada rencananya yang disebut dengan RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Itu untuk apa? Untuk melakukan suatu perubahan ke arah lebih baik dari kondisi existing, maksudnya dari tahun pertama sampai tahun kelima, karena RPJMDes itu masa waktunya 5 tahun, sehingga nanti kelak akan ada perubahan dari tahun pertama sampai tahun kelima. Nah, nanti di situ ada arahnya, jadi ada arahan. Misalnya kalau dia kondisinya geografis, maka kondisinya dia agraris, maka perencanaannya harus berbasis agraris, sehingga nanti potensi itu digunakan untuk melakukan suatu perubahan. Saya tidak bisa terlalu banyak menjelaskan ya bagaimana secara detail memahami hal itu, tapi saya yakin kita banyak referensi. Silahkan Anda baca referensi yang lain sehingga memperkaya kita, karena saya juga tidak ingin perekaman ini terlalu panjang gitu ya. Jadi saya ulangi, rencana itu digunakan untuk melakukan suatu perubahan atau perkembangan yang lebih baik, itu menurut Coyers. Berbicara masalah sejarah perencanaan, berangkat dari ternyata berangkat dari ide intervensi sosial. Jadi butuh intervensi. Paham ya itu intervensi apa? Intervensi boleh diartikan sebagai campur tangan. Perlu ada campur tangan di dalamnya. Misalnya merubah suatu masyarakat, khususnya masyarakat desa misalnya, itu perlu ada intervensi. Intervensi dilakukan oleh siapa? Ya, intervensi yang dilakukan oleh perencana. Kalau pemerintah itu sebagai perencana, maka intervensinya dari pemerintah. Ternyata perencanaan ini dipromosikan kaum utopia atau Fabian atau new liberal. Saya kira juga ini populer buat kalian. Utopia itu mewujudkan suatu masyarakat yang ideal ya pada zaman Nabi. Ya, kalau kita mau lihat utopia, konsep ini bisa diartikan sebagai masyarakat madaniyah atau madani yang pernah terwujud. Itulah suatu konsep utopia. Misalnya Indonesia mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Adil itu seperti apa, kemudian makmur itu seperti apa, itu nanti akan terjemahkan, tetapi pada konsep undang-undang itu yang dikenal dengan utopia, adil dan makmur. Itu yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa kita. Nah, itu disebut dengan utopia. Ide perencanaan dipromosikan kalau utopis yang dipengaruhi oleh idealisme Plato. Jadi kan kita tahu bahwa Plato adalah filsuf yang mencita-citakan masyarakat yang ideal. Jadi dari situ berangkatnya kaum utopis ya membuat suatu perencanaan. Kaum utopis mengidealkan sebuah masyarakat yang ideal dan sempurna. Yang saya katakan tadi, kalau menurut pendiri bangsa itu, yang ideal itu adalah masyarakat yang adil dan makmur.
Walaupun sampai hari ini persoalan keadilan bangsa kita belum terwujud dengan baik, tetapi kita sudah mencita-citakan, pendiri bangsa sudah mencita-citakan sejahtera. Sampai hari ini kita belum sejahtera, tetapi kita mencita-citakan menjadi sejahtera. Itu bagian daripada sebuah proses perencanaan. Saya lanjutkan, mereka percaya bahwa manusia itu dapat secara sengaja meningkatkan masyarakat dan bukan menciptakan masyarakat ideal. Kemudian istilah utopia dikemukakan oleh Thomas More ya pada abad 16. Jadi 1000 berapa ya? 500-an ya. Itu 1500-an atau 1700-an saya kira itu ya. Itulah yang dimaksud dengan utopia. Jadi perencanaan ini berasal dari kaum utopia. Kalau Anda merencanakan sesuatu yang ideal, berarti Anda juga termasuk kaum utopis. Saya lanjutkan, ketika kita melihat evolusi perencanaan sosial, maka sebenarnya evolusi ini berawal dari town planning atau urban planning. Jadi ini muncul ketika tumbuh suatu kota. Makanya kota itu harus direncanakan supaya kota itu tidak pertumbuhannya carut marut, antah berantah ya. Tetapi kota itu tertata. Jadi beda kalau kota itu tidak ditata dengan ditata. Jadi itulah evolusinya. Nah, banyak kota-kota yang kemudian tumbuh tidak tertata. Sama dengan pakaian, ketika misalnya dimasukkan dalam lemari, kalau tidak ditata dengan baik, sehingga nanti kesannya menjadi tidak baik. Maka daripada itu perlu ada penataan sehingga suasana hati kita ketika membuka lemari itu adem. Sama juga dengan kota itu perlu penataan, sehingga disitulah letaknya kemudian perencanaan sosial ini berevolusi. Istilah kemudian perencanaan sosial berarti social planning. Secara gradual kemudian diadopsi menyinggung aspek sosial dari urban planning. Jadi merencanakan suatu kota tidak hanya merencanakan secara fisiknya saja, bangunannya saja, prasarananya saja, tetapi juga harus melihat aspek sosialnya. Apa-apa aspek sosialnya? Banyak macam. Termasuk kemiskinan juga itu adalah aspek sosial, kemudian kejahatan juga aspek sosial, hidup dalam daerah yang kumuh juga itu ada aspek sosial, di situ ada kriminalitas dan sebagainya. Perencanaan sosial muncul sebagai kancah kajian yang berbeda, dan perencanaan sosial utamanya bertanggung jawab untuk melakukan analisis demografis. Jadi perlu ada dalam perencanaan sosial itu perlu ada analisis demografis. Jadi ketika Anda sebagai seorang sosiolog yang telah mempelajari perencanaan sosial, Anda bisa melakukan analisis demografis. Artinya melakukan analisis kependudukan. Nanti di dalamnya ada berbagai macam cabang, ya, mulai dari jumlah penduduknya, kemudian jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, itu masuk dalam sebuah analisis. Tingkat pendidikannya, kemudian jenis pekerjaannya, itu masuk dalam sebuah analisis. Di sini juga dalam aspek perencanaan sosial, maka dibutuhkan juga pengumpulan data. Jadi kita itu nanti, makanya sosiologi itu identik dengan peneliti. Ya, apalagi berbicara masalah perencanaan sosial, harus melakukan pengumpulan data dan asesmen dampak sosial sebuah keputusan perencanaan. Jadi perlu ada asesmen atau penilaian terhadap dampak. Misalnya kalau kita membangun suatu bangunan,
apakah itu bangunan tempat hunian, itu perlu menganalisis dampak sosialnya, bukan hanya dampak lingkungannya, tetapi juga dampak sosialnya. Kemudian pertumbuhan urban, urban ini adalah kota ya, pertumbuhan urban planning di negara-negara industri, kemudian disertai dengan regional planning yang fokus pada area geografis yang lebih besar. Jadi dalam perkembangannya perlu juga regional planning. Regional di sini kalau misalnya Sulawesi Selatan itu kan sebuah, kalau di Indonesia ini misalnya ada region-region, misalnya Sulawesi itu kan sebuah region, kemudian Jawa juga sebuah region, Sumatera juga sebuah region. Nah, itu perlu ada region planning. Misalnya di Jawa itu pusat pemerintahan, kemudian di Makassar itu pusat niaga, ya. Itu perlu diidentifikasikan seperti itu. Misalnya kalau di Sulawesi Selatan ada berbagai region. Regionnya bisa kita lihat dari kabupaten-kabupaten, jadi akan berbeda planningnya atau perencanaannya dari setiap kota. Misalnya Makassar itu pusat pendidikan sekaligus pusat niaga, ya, sekaligus pusat pemerintahan. Kalau Parepare itu pusat niaga juga karena ada pelabuhan. Kalau di Sidrap ya bukan lagi pusat niaga atau bukan lagi pusat karena dia tidak memiliki pelabuhan, tetapi pusat pertumbuhan agraris, karena sektor pencarian masyarakat atau potensinya itu lebih pada masyarakat agraris, banyak sawah dan sebagainya. Jadi karakternya akan berbeda. Jadi itu yang dimaksud dengan regional planning, yang fokus pada area geografis yang lebih besar. Regional planning berusaha mengkombinasikan strategi sosial, ya, ekonomi, dan fisik untuk kemajuan area tersebut. Jadi regional planning ini selalu melihat bagaimana kehidupan sosialnya, ya. Kemudian ekonominya, ekonomi biasanya dilihat dari mata pencariannya, kemudian potensi sumber daya alam. Nah, kalau misalnya Parepare mau dijadikan pusat agraris tidak cocok karena potensi sumber daya alamnya kurang dan memiliki persawahan, sehingga tidak bisa direncanakan untuk pusat agraris. Cocoknya memang adalah pusat jasa karena Parepare itu daerah transit, gitu ya. Kemudian tradisi pemikiran perencanaan ini kita bisa lihat perencanaan sebagai reformasi sosial yang pertama, yang kemudian yang kedua perencanaan sebagai analisis kebijakan, kemudian perencanaan sebuah proses pembelajaran sosial, kemudian perencanaan sebagai mobilitas sosial. Jadi ada 4. Mari kita lihat ya korelasinya. Tradisi pemikiran perencanaan itu ada pemikiran yang konservatif, ada yang pemikiran radikal. Kemudian ya di sini ada yang membagi, ini adalah kuadrannya, ada panduan kemasyarakatan, ada transformasi sosial. Kalau konservatif itu berbicara masalah analisis kebijakan, bagaimana membuat kebijakan yang kemudian bisa meningkatkan pertumbuhan masyarakat. Kemudian sebagai reformasi sosial, jadi radikal ya, sama dengan reformasi kemarin yang terjadi, itu adalah bagian daripada pemikiran radikal, merombak susunan struktur yang sudah lama menjadi struktur yang baru. Kemudian transformasi sosial ini dijadikan sebagai pembelajaran sosial ya, kalau aliran konservatifnya, tetapi aliran radikalnya sebagai mobilitas sosial, gitu.
Di sini ada korelasi antar kebijakan. Kemudian hakikat perencanaan sosial. Perencanaan sosial dimaksudkan agar kebijakan pemerintah bisa diterjemahkan ke dalam bentuk program atau peraturan bagi semua jenis pelayanan. Jadi untuk mengatur masyarakat perlu ada kebijakan. Nah, ini yang masuk dalam perencanaan sosial. Dalam bentuk program, misalnya meningkatkan kesehatan masyarakat, itu adalah bentuk suatu program. Maka diaturlah berbagai aturan sehingga nanti program ini bisa dilakukan. Jadi minggu kemarin saya sudah dijelaskan bagaimana korelasi antara kebijakan dan perencanaan sosial. Yang kedua, menggambarkan adanya peran yang cukup penting bagi negara dalam pengadaan pelayanan masyarakat. Hakikat dari perencanaan sosial juga sesungguhnya menghadirkan negara untuk mengatur, ya, khususnya dalam pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat kan banyak, ada di bidang pendidikan, ya makanya ada kampus-kampus, ada sekolah, ya kemudian di pelayanan kesehatan itu ada berbagai macam pembangunan yang harus dilakukan. Misalnya secara fisik itu kita butuh rumah sakit, kemudian puskesmas dan sebagainya. Ditambah dengan beberapa kebijakan berupa BPJS, itu bagian daripada pelayanan masyarakat. Kemudian perencanaan pembangunan yang lebih memberi pada tekanan pada perubahan sosial dalam pencapaian tujuan sosial itu sendiri, itu jelas ya. Kemudian dua pendekatan perencanaan sosial menurut Heidemann, ya. Perencanaan sosial disamakan dengan perencanaan pelayanan sosial atau social service. Jadi social planning sama dengan social service atau perencanaan sektor sosial atau sektoral social planning, yang merupakan pendekatan yang dipilih oleh pekerja sosial atau profesi sosial. Nanti arahnya sebenarnya ini adalah pemberdayaan masyarakat, ya. Kalau kita berbicara masalah pelayanan sosial atau social service, makanya ada PKH, program keluarga harapan, itu lahir dari pelayanan sosial yang kemudian memakai konsep pemberdayaan masyarakat. Kemudian perencanaan sosial merupakan perencanaan suatu sistem sosial menyeluruh yang dikenal dengan unified approach yang diasosiasikan dengan kelompok ahli yang ditunjuk oleh PBB dalam mereview konsep perencanaan sosial dan menguji peran dalam pembangunan. Jadi yang kedua ini banyak juga digunakan, ya, yang sifatnya komprehensif, melihat perencanaan itu, melihat suatu program itu tidak melihat aspek fisiknya saja, tetapi juga berbagai aspek di dalamnya. Di situ kita perlu, kalau misalnya membangun suatu pabrik misalnya atau industri, perlu bukan hanya fisiknya harus diperhitungkan, dianalisis, tetapi juga aspek lainnya, misalnya bagaimana dampak lingkungannya, dampak sosialnya, kemudian dampak ekonominya, dan sebagainya. Biasanya memang nanti akan ditunjuk seorang pendamping yang kemudian itu biasa dilakukan oleh PBB, tapi negara kita melalui pemerintah itu sudah banyak menunjuk ahli-ahli juga, bukan hanya PBB. Nah, makanya nanti dikenal dengan tenaga ahli atau expert. Kalian, salah satu kompetensi lulusan dari sosiologi itu sebenarnya adalah berfokus bagaimana menjadi tenaga ahli, sehingga ketika Anda paham dan fokus terhadap
bidang studi perencanaan ini, maka Anda bisa dikenal sebagai tenaga ahli di bidang perencanaan. Kemudian 3 bidang perencanaan sosial, ada perencanaan sosial, perencanaan pelayanan sosial, ya, itu saja yang direncanakan bagaimana melakukan pelayanan sosial. Kemudian perencanaan konteks pembangunan nasional memperhitungkan prioritas dalam pertimbangan-pertimbangan sosial, itu yang kedua. Kemudian perencanaan partisipatif. Nah, perencanaan partisipatif nanti ini kita akan bahas khusus. Jadi saya ulangi, ada perencanaan pelayanan sosial, perencanaan dalam konteks pembangunan nasional, dan perencanaan partisipatif. Maka daripada itu saya akan memperlihatkan kepada kalian jenis perencanaan pembangunan nasional ya. Ini terkait di nomor 2 tadi, perencanaan dalam konteks pembangunan nasional. Jenis-jenis perencanaan pembangunan nasional. Jadi kalau kita melihat Indonesia ini sebagai suatu negara, dia memiliki suatu perencanaan. Menurut dimensi atau pendekatan dan koordinasinya, maka ada beberapa perencanaan. Ada perencanaan makro, ada perencanaan sektoral, ada regional, ada mikro. Kalau menurut jangka waktunya, ada rencana untuk pembangunan jangka panjang atau dikenal dengan PJP dengan periode waktu 25 tahun. Kalau di negara kita namanya rencana pembangunan jangka panjang, RPJP ya. Kemudian rencana pembangunan jangka menengah periode 5 tahun. Dulu dikenal Repelita, sekarang dikenal dengan RPJMN ya. Rencana pembangunan jangka menengah nasional. Jadi kalau Anda mendengar RPJMN itu ada 5 tahun. Kalau di daerah biasanya dikenal dengan RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kemudian rencana jangka pendek tahunan yang tertuang dalam RAPBN. Jadi RAPBN itu adalah rencana tahunan. Jadi setiap tahun membuat rancangan bagaimana melakukan pembangunan, rencana anggaran pembangunannya dan belanja. Di dalamnya ada belanja karena kita mempunyai APBN. Jadi ada bagaimana kita mengeluarkan belanja terhadap negara. Belanja apa? Banyak sektor nanti kita akan rencanakan. Ada belanja di bidang infrastruktur, ada belanja di bidang pendidikan, ada belanja di bidang ekonomi dan sebagainya dan sebagainya. Menurut proses atau hierarki penyusunannya, perencanaan itu dibagi 2, perencanaan dari bawah ke atas atau bottom up planning. Anda sudah kenal ini ya. Kemudian perencanaan dari atas ke bawah atau top down planning. Materi ini pernah saya bawa mahasiswa langsung ke Bapeda untuk melihat bagaimana sih yang dimaksud dengan jenis-jenis perencanaan itu. Kemudian di situ juga saya mempersilahkan mahasiswa untuk melakukan diskusi dengan Bapeda. Pernah waktu itu di tahun 2018 kalau tidak salah saya bawa ke Bapeda. Jadi ada perencanaan makro. Makro itu ya skop makro yang disebut dengan RPJMN tadi atau RPJP tadi, itu kan makro kalau nasional ya. Kalau sektoral ya ada perencanaan di bidang pendidikan, makanya ada undang-undang pendidikan, itu bagian daripada produk perencanaan. Ada undang-undang kesehatan yang bergerak di bidang kesehatan, itu namanya sektoral. Kemudian perencanaan regional ya yang ada di provinsi-provinsi, atau misalnya kita melihat perencanaan Jabotabek. Kalau di Makassar juga dikenal ya, Makassar Goa Takalar itu satu area. Kemudian perencanaan mikro itu biasanya tingkat desa atau biasa juga dikenal dengan
eh, master plan ya, master plan drainase, master plan jalan, master plan air minum, itu adalah perencanaan mikro. Nah, peran utama perencanaan sosial yang pertama mengembangkan perundang-undangan. Jadi fokus daripada perencanaan sosial itu bagaimana membuat regulasi atau undang-undang. Makanya biasa lahirlah undang-undang, misalnya undang-undang IT, itu bagian dari peran perencanaan sosial. Lahirlah Perda, ada berbagai macam perda ya, peraturan daerah. Itu sebenarnya kontribusi dari perencanaan sosial. Mengembangkan dan mengevaluasi problem sosial. Kemiskinan adalah problem sosial, pengangguran juga adalah problem sosial. Jadi peran daripada perencanaan sosial adalah mengembangkan dan mengevaluasi apakah program penanggulangan kemiskinan itu efektif atau tidak. Misalnya PKH, apakah itu efektif tidak menanggulangi kemiskinan. Itu bagian daripada peran perencanaan sosial dalam mengevaluasi. Menciptakan, mendesain model-model pelayanan, kemudian mengembangkan komite dewan penasehat, badan kaji yang bertugas untuk memberikan masukan kepada pengembangan program-program organisasi pelayanan. Di daerah biasanya dikenal dengan Pokja ya. Saya salah satu anggota Pokja di Parepare yang membidangi sektor perumahan dan pemukiman, termasuk juga Pokja AMPL, air minum dan penyihatan lingkungan. Kalau Anda mau lihat silahkan lihat di webnya, namanya AMPL. Itu gunanya apa? Untuk mengembangkan komisi dewan penasihat di bidang air minum, pelayanan air minum. Itu pengalaman saya. Pada tingkat masyarakat atau community level, biasanya perencana bekerja sebagai agen-agen yang berada di bawah pemerintahan ataupun lembaga swadaya masyarakat. Jadi kalau Anda tergabung dalam LSM, itu Anda juga bagian daripada perencana sosial yang bekerja pada tingkat masyarakat. Adapun peran yang bisa dilakukan secara perencanaan sosial tingkat masyarakat ya, perencanaan yang bersifat sektoral, jangkauannya lebih pada sektor pelayanan atau populasi spesifik, memberikan masukan pada sistem perundang-undangan. Kemudian yang C-nya ini pelayanan yang bersifat direct service, ada 4 ya. Menggalang dukungan mencapai ideologi program atau keuangan, mengarahkan proses perubahan dalam organisasi ya, dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, misalnya perekrutan tenaga ahli, fasilitas, pendanaan dan lain-lain. Kemudian menentukan wilayah pelayanan atau program. Kemudian yang keempat, merubah atau mengembangkan komunitas atau program sosial yang berada di luar wilayah pelayanan. Ini yang penting juga Anda pahami ketika Anda berminat menjadi perencanaan sosial, yaitu mampu melakukan riset ya. Jadi salah satu keunggulan saya katakan dari awal ya, bahwa sosiologi itu dikenal dengan peneliti. Jadi kalau peneliti berarti Anda sudah bisa dikategorikan sebagai perencana, melakukan riset, analisis sosial secara partisipatoris. Dulu kita pernah ada sekolah riset, itu bagian daripada pembelajaran partisipatoris sesungguhnya. Mampu bekerja secara tim, nah salah satu itu. Kalau ini menjadi perencana, ya harus bisa membangun tim. Kemudian mampu melakukan aksi politik seperti lobby dan advokasi. Nah, ini kalau di tenaga ahli, Anda masuk tenaga ahli, perencana sosial, ini memang ada pelatihan khusus antara lobby dan advokasi. Bagaimana kita melobi pemerintah dan melakukan advokasi. Kemudian analisis problem sosial atau asesmen makro. Melihat ya, jadi kemampuan untuk melihat, kalau mau melakukan analisis itu harus
Anda bisa melihat sesuatu. Misalnya kemiskinan, harus Anda lihat kemiskinan itu sebagai sesuatu yang perlu dipecahkan. Jadi kalau saya istilahkan melihat ini, Anda punya sensitif ya, harus Anda sensitif, perasaan peka, mengumpulkan, membaca, memaknai, menghubung-hubungkan, menyimpulkan, membuat alternatif terhadap penyelesaian tentang masalah sosial yang muncul di masyarakat. Sebenarnya saya ingin jelaskan satu-satu, tapi ya, mungkin kalau kita tatap muka ini bagus untuk saya jelaskan. Sesuatu yang disebut dengan masalah sosial jika merujuk pada keyakinan agama. Ya, jadi masalah sosial itu merujuk pada ada penyimpangan terhadap keyakinan agama. Misalnya LGBT itu kan ada menyimpang dari keyakinan agama. Kemudian kemiskinan juga, karena dalam agama kita Islam, kemiskinan itu dekat dengan kekafuran. Jadi itu yang dimaksud dengan problem sosial. Kemudian pendapat ahli, ya, jadi kalau Anda ahli sebagai sosiolog, tentu pendapat Anda nanti akan bisa menilai apakah itu masalah sosial atau tidak. Nah, pendapat itulah yang dikatakan sebagai rujukan bahwa suatu masalah merupakan masalah sosial. Meresahkan dilihat dari jumlah warga, kuantitasnya. Jadi kalau misalnya banyak orang yang miskin, berarti itu adalah masalah sosial. Banyak orang yang menganggur, itu adalah banyak problem sosial. Tapi kalau sedikit dari jumlah populasi, misalnya ada 100 orang, kemudian yang menganggur cuma 5 orang, itu bukan masalah sosial. Tetapi kalau separuhnya dari jumlah populasi 100 orang, 50 orang yang miskin, itu adalah masalah sosial. Itu yang dimaksud dengan meresahkan dilihat dari jumlah warga. Analisis problem sosial itu ada beberapa teknik analisis. Ada analisis statika sosial, memetakan aktor dalam struktur sosial, berisi posisi dan peran ketimpangannya. Ini ada di berbagai macam di berbagai materi dalam mata kuliah, tentu ada dibahas tentang ini. Kemudian analisis dinamika sosial, ada materi mata kuliah tentang dinamika sosial. Di situ Anda belajar bagaimana menganalisis. Kemudian ada analisis jalur atau analisis pohon masalah. Nah, kalau Anda perhatikan pada saat kita kuliah sekolah riset, sebenarnya ujung-ujungnya itu kita membuat analisis pohon masalah. Ada sampah, ada pemukiman yang padat, jumlah penduduk yang banyak. Nah, di situ nanti kita akan ketemukan kenapa banyak sampah. Nah, itu nanti kita bisa analisis menjadi pohon masalah. Ada analisis SWOT. Saya kira ini juga penting, sebagai seorang sosiolog harus paham analisis SWOT. Analisis SWOT ini Anda bisa belajar di YouTube banyak ya, cara bagaimana menganalisis SWOT. Kemudian ada analisis objektif, analisis pohon misi, mereformasi elemen pohon masalah menjadi kondisi positif yang diharapkan. Kemudian analisis opsi, memformulasi elemen pohon objektif menjadi pilihan-pilihan yang diprioritaskan. Saya kira materi ini yang bisa saya jelaskan hari ini. Hari ini tidak ada tugas, cukup mereview saja ya materi saya tanpa harus saya buatkan tugas. Silahkan review sehingga nanti Anda mendapatkan poinnya dari materi ini. Sekian dulu dari saya. Terima kasih ya sudah melihat materi saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.